Bersama Kak Noven kembali di pencarian terakhir dan panggilan akhir zaman by Rick Joyner atau dikenal juga dengan buku The Vision. Kita lanjut bersama Kak Noven dari halaman 139. Kebanggaan akan rendah hati yang palsu. Saya mendengar Tuhan yang agak terganggu saat dia mengatakan hal ini. Saya merasakan hal yang sama saat dia terganggu dengan murid-muridnya mengenai Injil. Segera saya mengerti bahwa kejengkelan biasanya muncul jika mereka mulai melihat kepada ketidakmampuan atau kegagalan. Rick Joyner lalu berujar, "Tuhan, ampuni saya," pinta Rick Joyner. "Tetapi hadirat-Mu sangat luar biasa. Bagaimana saya bisa menjaga agar tidak merasa kecil jika saya sedekat ini dengan Engkau?" Lalu Tuhan menjawab, "Engkau memang kecil, tetapi engkau harus belajar untuk tinggal dalam hadirat-Ku tanpa melihat kepada dirimu sendiri. Jika engkau melihat pada dirimu sendiri, engkau tidak mampu untuk mendengarkan Aku atau berbicara di hadapan-Ku. Engkau akan selalu merasa kurang. Engkau akan selalu merasa tidak berharga atas apa yang menjadi panggilanmu. Tetapi bukan karena kekurangan atau ketidakberhargaanmu yang menyebabkan Aku tidak memakai engkau. Engkau jangan melihat pada kekuranganmu, tetapi lihatkan pada kelebihanku." Atau maksudnya melihat pada kelebihan Tuhan. "Engkau harus berhenti melihat dirimu sendiri tidak berharga. Engkau harus berhenti melihat dirimu sendiri tidak berharga dan melihat kepada kebenaran-Ku. Jika engkau dipakai, ini karena siapa Aku, bukanlah siapa engkau. Bukanlah siapa engkau." Ingat itu baik-baik. "Engkau merasakan kemarahan atau kegusaran-Ku saat engkau mulai melihat kepada dirimu sendiri. Ini kemarahan yang Aku rasakan kepada Musa saat dia mulai mengeluh tentang kekurangannya. Ini menyingkapkan bahwa engkau melihat dirimu sendiri lebih dari Aku, yang merupakan alasan utama mengapa Aku mampu menggunakan sedikit dari umatku untuk apa yang Aku hasratkan. Kerendahan hati yang palsu ini sebenarnya bentuk dari kebanggaan yang menjatuhkan manusia. Seperti halnya Adam dan Hawa mulai merasa kurang dan mereka memerlukan yang lebih dari apa yang sudah Aku buat untuk mereka. Mereka mengambilnya untuk diri mereka sendiri dan untuk membuat diri mereka menjadi siapa mereka seharusnya. Engkau tidak akan pernah dapat membuat dirimu sendiri menjadi siapa yang seharusnya. Tetapi engkau harus percaya padaku untuk membuatmu menjadi siapa engkau sebenarnya. Meskipun saya tidak pernah menghubungkan rendah hati yang palsu dengan kejatuhan manusia di taman, saya tahu bahwa ini adalah batu sandungan terbesar yang mencegah banyak orang dari orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Dan saya sudah mengajarkan ini berulang kali. Sekarang dalam hadirat-Nya, rendah hatiku yang palsu disingkapkan dan tampak semakin buruk daripada yang pernah saya lihat pada setiap orang. Bentuk dari kebanggaan ini menjijikkan dan saya tidak dapat mengerti mengapa ini menyebabkan Tuhan marah. Dalam hadirat-Nya semuanya itu disingkapkan dan setelah itu semua penghakiman yang harus saya lalui, saya masih memiliki beberapa kelemahan yang paling mendasar yang membuat saya dari mengenal Dia dan melayani Dia seperti apa yang menjadi panggilan saya. Terkejut seperti semula, saya tidak ingin lagi tinggal dalam diri saya sendiri. Jadi saya melihat kepada Tuhan, menginginkan untuk dapat lebih melihat kemuliaannya saat saya dapat menahannya
selagi dia bersama dengan saya di jalan ini. Dengan cepat kesuraman saya berubah menjadi sukacita. Lutut-lutut saya gemetar, tetapi saya memutuskan untuk tetap berdiri selama saya bisa. Setelah itu saya terbangun. Hari-hari setelahnya saya merasakan suatu energi yang keluar melalui saya, membuat segala sesuatu tampak bersinar mulia. Saya mengasihi semua yang saya lihat. Sebuah kenop pintu tampak indah luar biasa. Rumah-rumah tua dan mobil-mobil menjadi sangat indah. Dan saya menyesal bahwa saya bukan seorang seniman yang dapat menangkap keindahan dan keagungannya. Pohon-pohon dan binatang-binatang semua menjadi teman yang sangat spesial. Setiap orang yang saya lihat seperti sebuah perpustakaan yang terbuka dan mempunyai arti, dan saya sangat bersyukur selamanya sehingga saya dapat mengetahui semuanya itu. Saya tidak dapat melihat sesuatu tanpa melihat keindahannya. Sulit untuk dipercaya bahwa saya harus melalui begitu banyak dalam hidup saya dan kehilangan begitu banyak juga. Untuk semua emosi yang luar biasa dan pewahyuan ini, saya merasakan mengalir melalui saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu bahwa jika saya tidak belajar bagaimana menggunakannya untuk kebaikan, maka itu akan pudar, yang mana itu dapat hilang hanya dalam beberapa hari. Seakan-akan arti kehidupan tergelincir dari saya, dan saya tahu bahwa saya harus memulihkannya. Apa yang sudah saya alami lebih luar biasa dari obat apapun, dan saya kecanduan. Ini adalah akibat dari melihat kemuliaannya, dan saya ingin melihatnya lebih lagi. Saya ingin belajar bagaimana tinggal dalam hadiratnya dan mengizinkan hidupnya untuk mengalir melalui saya sehingga dapat menyentuh orang-orang lain. Saya harus tinggal dalam Roh Kudus dan mengizinkan Dia memakai saya. Itulah panggilan saya. Next akan Kak Noven sambung pada halaman 142 dengan judul Dua Orang Saksi. Tuhan Yesus memberkati.